Kepo-kepo Kemayoran Podcast. Hai Kepowers! Kepowers! Nih, host Kepo yang kece-kece ini balik lagi nih dalam acara yang paling ditunggu-tunggu dan akan menjadi sumber informasi yang paling akurat dan terpercaya seputar Kemayoran, apalagi kalau bukan Kepo! Kepo kan? Kepo banget! Seperti biasa masih ada Mak Bim idola sepanjang masa di sini. Ada Nines Beautiful Princess. Ada Hannibal si gatal, ganteng dan bertalenta. Nah, Kepowers, kawasan Kemayoran terus mengembangkan dan membangun berbagai macam fasilitas. PPK Kemayoran selaku pengelola kawasan harus meningkatkan kualitas fasilitasnya mulai dari fasilitas hunian, perkantoran dan perniagaan, fasilitas hiburan yang modern berskala internasional, sampai dan yang paling penting nih, pembangunan fasilitas pendidikan. Kenapa ya nih, selaku pengelola kawasan, fasilitas pendidikan nih jadi perhatian kita khusus loh. Kenapa nih? Karena fasilitas pendidikan ini menjadi kebutuhan masyarakat yang paling besar di Kemayoran. Paling mendasar banget, ya. Paling mendasar ya. Apalagi pengembangan fasilitas pendidikan di Kemayoran ini juga untuk mendukung program Merdeka Belajar, yang mana program ini program yang dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, yang mana pendidikan ini harus bisa diakses seluas-luasnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Benar banget. Seperti di Kemayoran nih, menghadirkan berbagai macam fasilitas pendidikan, mulai dari sekolah negeri sampai dengan sekolah luar biasa ada di Kemayoran. Dan ada juga nih sekolah-sekolah yang berbasis internasional, kurikulumnya udah internasional. Ada seperti GMIS, Gandhi Memorial Intercontinental School, ada juga Jubilee School, Mahatma Gandhi School, dan di sini Universal School Kemayoran. Nah, Kepowers, kita bisa lihat nih di belakang kita Nima dan Hannibal. Ada buku-buku, ada poster-poster pendidikan. Saat ini kita ada di Universal School Kemayoran yang merupakan salah satu sekolah internasional yang ada di Kemayoran. Betul. Nah, kalau aku sendiri sih kepo banget nih tentang Universal School Kemayoran ini. Gimana nih Mak sama Hannibal? Udah terlihat dari perpustakaannya udah bagus banget. Bagus kan? banget ya. dong. Pengen deh kita ngobrol-ngobrol langsung ya. Iya, apalagi ini bulan Mei, Juni itu kan identik dengan orang cari sekolah ya untuk anak-anak. Bulan pendidikan juga. Betul. Ya. Nah, Kepowers, biar kita tahu lebih banyak nih tentang Universal School Kemayoran, gimana kalau kita ngobrol langsung sama prinsipalnya Universal School Kemayoran, Ibu Yulianti Rina Indrawati. Yuk, kita undang bergabung untuk Bu Yulianti bersama host-host Kepo. Ibu Yulianti, tepuk tangan dong. Wah, selamat datang Ibu di acara Kepo. Terima kasih banyak Bu sudah bergabung bersama host-host Kepo di sini. Iya. Kita juga mungkin bisa sapa dulu nih Kepowers. Hai Kepowers. Gitu. Hai Kepowers. Bu, ngomong-ngomong nih, apa aja sih program dan kurikulum yang ada di Universal School Kemayoran? Ya, saya jelaskan dulu bahwa sekolah kita ini sekarang namanya SPK Universal School. Ya, apa itu SPK? Satuan Pendidikan Kerjasama. Kerjasama antara apa? Antara LPI dan LPA. Apa sih LPI itu? Lembaga Pendidikan Indonesia. LPA itu Lembaga Pendidikan Asing. Untuk LPI kita mengacu kepada kurikulum Merdeka. Terutama untuk 3 subjek, agama, PPKN, dan bahasa Indonesia, kita mengacu kepada kurikulum Merdeka. Dan LPA itu lembaga pendidikan asing, kita mengadop dari Cambridge. Jadi selain ujian nasional, kita juga ada di sini. Siswa-siswi juga diminta untuk mengikuti checkpoint, terutama untuk di grade 6, checkpoint grade 6, checkpoint grade 8 atau setara dengan SMP 2, dan juga checkpoint di grade 10, 11, dan 12. Mungkin itu yang saya bisa gambarkan untuk kurikulum yang ada di sini. Demikian juga untuk pendidikan karakter, kita mengacu kepada kurikulum nasional juga, yaitu profil pelajar Pancasila. Apa sih bedanya antara PPKN dan profil pelajar Pancasila? Nah, kalau PPKN mungkin tidak ada praktek ya. Jadi siswa banyak belajar mengenai suku, bangsa, dan tata krama begitu untuk PPKN. Sedangkan profil pelajar Pancasila, kita akan membentuk karakter siswa kita yang mempunyai jiwa Pancasila, dan hal tersebut ada prakteknya, di mana setiap akhir semester siswa diminta untuk menampilkan
apa yang sudah dia dapat dari pelajaran profil pelajar Pancasila tersebut. Demikian juga untuk kegiatan kokurikuler, ada beberapa kegiatan yang bisa diikuti oleh siswa dan itu semua akan memperkaya siswa karena kita mengharapkan siswa tidak hanya pandai secara akademik ya, kognitif, tapi juga afektifnya dikembangkan juga di dalam sekolah ini. Keren banget. Keren banget, lengkap Keren banget. Dari kurikulum aja udah Kurikulumnya ini lengkap banget lengkap, ya. terus kemudian kegiatan-kegiatan lainnya juga lengkap, kurikulernya juga lengkap Betul. banget, luar biasa. Jadi kurang apa lagi coba ya? Iya. Gitu. Terus kemudian kalau ngobrolin fasilitas nih, Bu Yulianti, kan kami ini untuk mencari sekolah buat anak-anak kami kan harus tahu nih fasilitasnya apa. Lengkap nggak sih? Nah, di Universal School Kemayoran nih fasilitasnya lengkap nggak, Bu? Ya, cukup lengkap, malah saya katakan bagus ya kalau boleh dibandingkan dengan sekolah lain. Di antaranya ada ruang kelas dan di sini juga ada library yang bisa kita saksikan di sini. Ada laboratorium ya, laboratoriumnya itu ada yang IPA itu terbagi menjadi 3, fisika, biologi, dan kimia. Itu kami ada sendiri. Lalu lab komputer kami ada, ruang musik kami juga ada. Lalu ruang untuk makan atau kantin bisa kita temui juga. Selain itu aula atau ruang serbaguna. Ruang audio visual kita juga ada untuk pemutaran seperti film begitu. Kami ada di lantai 3 di gedung sport komplek dan khusus di dalam sport komplek kami mempunyai kolam renang. Nanti kita bisa saksikan kolam renang indoor. Wah. Iya, dan ruang untuk gym kami juga ada. Ada gym gitu. juga. Iya, dan Jadi anak-anak pastiin ya anak-anaknya sehat semua di sini ya. iya. Karena bisa nge-gym. Iya. Iya. Dan selain itu ada juga lapangan olahraga. Bisa kita saksikan di depan ada lapangan futsal, lapangan voli, basket, dan di sports komplek yang lantai 2 ini ada badminton juga dan panjat tebing kami juga ada. Wah, latihan luar untuk biasa. panjat tebing juga ada. Mantap, luar nanti biasa. kita bisa lihat ke tempatnya. Demikian. Boleh. Kayaknya dulu kalau saya sekolah di sini tuh nggak bakal segede gini deh, Bu. Gitu kan, fasilitas olahraganya banyak, ya kan. Udah sehat ya Udah dari sehat kecil gitu. ya. Ada renang, basket. Panjat tebing loh. Panjat tebing. Yang paling luar aku kepo, biasa. lab IPA-nya ada 3. Iya ya. Biasanya waktu kita sekolah, biasa labnya cuma Satu. 1 aja kan. Dibagi jadi 3 fisika. Luar Iya, luar biasa, keren banget. Tadi kita udah ngobrolin tentang fasilitas yang sangat lengkap mulai dari olahraga dan juga mendukung dari sisi pendidikan ya. Dan juga kita udah ngobrolin dari kurikulum. Kurikulumnya berbasis internasional dengan kurikulum Cambridge ya, Bu Iya. ya. Nah, dengan support selengkap dan sebagus itu, boleh nggak sih Bu di-share nih prestasi-prestasi yang udah diraih oleh Universal School Kemayoran nih Iya. apa aja sih Bu? Ya, terima kasih. Untuk siswa kami tidak hanya untuk bisa mengembangkan kemampuan akademik mereka, tapi diminta juga untuk bisa mengembangkan di luar akademik. Kami juga hargai. Ada beberapa siswa kami juga di tingkat nasional bahkan internasional untuk di bidang golf, lalu gym juga mereka juara dan mereka juga berhasil juga mengikuti kompetisi atau perlombaan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan. Nanti kita bisa saksikan, nanti akan saya berikan file-filenya. Dan prestasi mereka ini mencerminkan bahwa dedikasi mereka dalam belajar itu sungguh positif dan sangat aktif dalam kegiatan baik sekolah maupun di luar sekolah begitu. Luar biasa. Luar biasa ya. Akademiknya disupport, Bener. non akademiknya disupport. Bener banget. Otak kanan mau otak kiri seimbang. Ya, kan Iya, luar jadi anak-anak biasa. datang ke sekolah tinggal belajar Ya, aja ya langsung Bu belajar. ya. Benar. Dan pulang fasilitas lengkap. Pulang ke rumah happy. Happy. Ya kan? Nggak beban, Bu. Nah, bagaimana sih Bu biasanya ini perkembangan kawasan Kemayoran sehingga membuat Universal School Kemayoran ini bertahan sampai saat ini? Ya, kebetulan kami itu posisinya cukup strategis ya, perbatasan antara Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Ya, kita masih masuk di dalam Jakarta Pusat, begitu kan? Kalau secara letak
di dalam Dinas Pendidikan, letak kami di Jakarta Pusat, tapi beruntung kami juga perbatasan dengan Jakarta Utara. Mungkin itu juga didukung dengan lokasi yang aman gitu, kondusif untuk siswa kami belajar dan sangat memiliki prospek bisnis gitu kan, dan bagus sekali di bidang pendidikan. Dan juga kawasan ini juga kita bisa lihat, kita nggak jauh dari sini keluar ada akses tol. Akses tol menuju ke arah Cawang juga bisa, ke arah Ancol dan ke arah bandara begitu ya. Jadi cukup aman lah, bebas dari banjir dan juga terbebas dari kemacetan ya. Iya. Dan kita juga kita sungguh berterima kasih nih, kita jadi satu mitra kerjasama dengan PPPK Kemayoran sebagai pengelola kawasan gitu kan, pengelola kawasan di Kemayoran ini, dan kita juga sangat terbuka jika ada perluasan kerjasama terutama di bidang pendidikan dan di bidang yang lainnya tentunya saya rasa. Luar biasa. Tadi Ibu nyebutin ada yang siswanya berprestasi golf. Kami juga punya golf, Bu. Oh iya. Bisa juga tuh nanti. Iya. Kita berkolaborasi gitu kan di bidang olahraga, apalagi bisa membentuk siswa-siswa yang berprestasi di bidang olahraga khususnya golf, luar biasa. Nah, kita ini udah ngobrol-ngobrol langsung nih sama Ibu Yulianti, prinsipalnya langsung loh ya yang ngobrol-ngobrol sama kita dari Universal School Kemayoran. Jadi semakin lengkap deh ya fasilitas pendidikan yang ada di Kemayoran ini. Dan untuk Kepowers nih yang penasaran dengan Universal School, bisa langsung aja deh kepoin di Instagramnya Universal School @universal.school.id, atau bisa langsung kepoin aja websitenya di www.universalschool.id, atau bisa langsung aja datang ke sini ke Universal School Kemayoran, bisa langsung ketemu langsung Bu Yulianti ya. Iya, tentunya dengan perjanjian dulu ya. Iya, Bu Yulianti sibuk sekali ini. Takutnya ada rapat atau Iya, betul sekali. Gitu, ya. Atau kepoin aja deh di websitenya, ada. Sudah lengkap ya informasinya. Betul, ya. ada tour virtualnya juga. Jadi luar biasa. Jadi Kepowers nih ya, jangan pikir panjang lagi. Kalau mau cari sekolah di mana, di Kemayoran aja. Karena apapun aktivitasnya di Kemayoran aja. Nah, untuk Kepowers yang masih kepo tentang Kemayoran, tungguin Kemayoran Podcast Kepo episode selanjutnya ya. Karena kepo akan menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya seputar Kemayoran. Dan jangan lupa nih buat Kepowers yang masih pengen tahu deh di Kemayoran tuh ada apa sih ya, atau pengen bahas tentang fasilitas apa, tinggalin komen ya. Dan saat ini Kepowers bisa menyimak Kemayoran Podcast kapanpun dan dimanapun melalui berbagai macam platform sosial media kita nih, mulai dari Instagram @ppkkemayoran, TikTok di @explore_kemayoran, di Spotify kita ada juga di Kemayoran Podcast, dan YouTube channel kita di PPK Kemayoran. Nah, Ibu, biasanya di podcast kita ini sering banget nih pantun buat penutupnya. Iya. Karena episode kali ini spesial, kita ada narasumber. Monggo Bu, boleh baca pantunnya Ditutup untuk dengan pantun, Bu. Oh, saya coba ya. Iya. Nanti kita cakep ya. Iya, Nanti kita cakep betul. semua. Jalan-jalan ke pasar baru. Cakep. Jangan lupa membeli pita. Cakep. Kalau jalan-jalan Kemayoran, kalian mampir di Kemayoran tentunya, dan akan bertemu dengan kami di Universal School di sini. Cakep. Luar biasa. Makan coklat sampai sebelit. Cakep. kami berempat pamit. Dadah.